Wajib diketahui, ini 5 pahlawan yang berasal dari Banten. Sama seperti daerah lainnya, Banten juga memiliki pahlawan nasional. Pahlawan yang berasal dari Banten ini punya peran penting melawan penjajah yang pernah menduduki Nusantara. Berikut adalah 5 pahlawan yang berasal dari Banten yang wajib diketahui. Dikutip dari situs web Dinas Sosial Provinsi Banten. Sultan Ageng Tirtayasa. Pahlawan yang berasal dari Banten yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lahir di Banten tahun 1963. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Ma'ali Ahmad dan Ratu Martakusuma yang merupakan Raja dan Ratu Banten tahun 1640-1650. Jasa Sultan Ageng Tirtayasa untuk Banten adalah keberaniannya dalam melawan Belanda karena monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Monopoli tersebut berdampak pada kerugian yang dialami oleh rakyat Banten. Mir Syafruddin Prawiranegara. Mir Syafruddin Prawiranegara lahir pada tanggal 28 Februari di Serang, Banten. Beliau adalah pahlawan yang berasal dari Banten. Dikenal jasanya di bidang pemerintahan, pahlawan yang berasal dari Banten ini pernah menjabat sebagai Presiden atau Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika agresi militer Belanda tanggal 19 Desember tahun 1948, dia berjasa saat perundingan Rum-Royen. Saat itu PDRI berhasil membebaskan Soekarno dan kawan-kawannya kembali ke Yogyakarta. Mir Syafruddin Prawiranegara meninggal pada tanggal 15 Februari tahun 1989 dan diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2011. Brigjen K.H. Syamun. Ia adalah cucu dari K.H. Washid yang merupakan seorang patriot dari Banten. Brigjen K.H. Syamun lahir di Kampung Beji, Bojonegara, Serang tanggal 5 April tahun 1894. Beliau merupakan seorang komandan dari Divisi Batalion 99 Tentara Rakyat atau dikenal dengan Pembela Tanah Air Peta. Saat itu Peta menentang pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang di Banten. Nyimas Gamparan. Nyimas Melati. Nyimas Melati adalah pahlawan yang berasal dari Serang yang berjuang dalam perebutan kemerdekaan di wilayah Tangerang. Beliau merupakan anak dari Raden Kabal dan mengikuti perjuangan sang ayah dalam melawan Belanda. Untuk menghormati jasanya, namanya diabadikan dalam sebuah gedung yaitu Gedung Wanita Nyimas Melati di Jalan Daan Mogot. Namanya juga diabadikan di sebuah jalan dekat kantor KPUD Kota Tangerang. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dariku. Terima kasih.